Halo guys, ketemu lagi dengan KN Channel. Kali ini KN Channel akan membahas 4 film aksi yang cocok ditonton di Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19, tak ada semarak lomba 17-an seperti yang sudah-sudah. Meski begitu, jangan sampai semangat kita surut. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Hari Kemerdekaan. Salah satunya adalah menonton film aksi yang mengisahkan perjuangan para pahlawan. Dengan menonton film ini, kita bisa punya gambaran perjuangan berat para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Apa saja filmnya? Berikut deretan film aksi menurut KN film yang cocok ditonton di Hari Kemerdekaan untuk mengenang jasa para pahlawan. Merah Putih. Merah Putih merupakan film drama fiksi historis Indonesia yang dirilis tahun 2009. Film ini merupakan bagian pertama dari rangkaian film Trilogi Merdeka, disutradarai oleh Yadi Sugandi. Film ini dirilis dengan semboyan untuk Merdeka Mereka Bersatu. Merah Putih mengisahkan tentang perjuangan melawan tentara Belanda pada tahun 1947. Adalah 5 kadet yang mengikuti latihan militer di sebuah barak bantir di Semarang, Jawa Tengah. Suatu ketika, kamp tempat mereka berlatih diserang tentara Belanda. Seluruh kadet gugur kecuali Amir, Thomas, Dayan dan Marius. Mereka yang berhasil lolos kemudian bergabung dalam pasukan gerilya di pedalaman Jawa. Selanjutnya, mereka menemukan strategi untuk mengalahkan banyak pasukan Belanda. Darah Garuda. Darah Garuda atau Merah Putih 2 merupakan Hati Merdeka. Film ini merupakan bagian ketiga dari rangkaian film Trilogi Merdeka. Sutradara film ini masih sama seperti 2 film sebelumnya. Setelah menyelesaikan misi yang berakhir tragis dengan kehilangan anggota kelompok ini, kesetiaan kelompok ini kembali diuji dengan mundurnya pimpinan mereka, Amir Lukman Sardi, dari Angkatan Darat. Tanpa pemimpin dan dengan dirundung kesedihan karena kehilangan, para kadet membawa dendam mereka dalam perjalanan misi mereka ke Bali, tempat Dayan yang bisu T. Rifnu Wicana tinggal. Untuk membalas dendam kepada Belanda, mereka dikirim ke Bali untuk membunuh Kolonel Reimer Michael Bell, yang telah membunuh keluarga Thomas Doni Alamsyah di awal trilogi ini. Thomas telah dipilih sebagai pemimpin baru dari kelompok kadet ini. Menghadapi meriam kapal perang Belanda, Marius yang playboy dan peminum, Darius Sinathrya, harus mengatasi rasa takutnya karena persaingannya dengan Thomas untuk memperebutkan senja. Seorang gadis berdarah biru, Rahayu Saraswati. Sesampainya di Bali, kelompok taruna ini menyelamatkan Dayu Ranggani Puspandya dari kekejaman kelompok milisi KNIL Kolonel Reimer. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah film biopik yang menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Sudirman. Ia adalah seorang jenderal besar yang memimpin perang gerilya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia walaupun menderita penyakit paru-paru dan hanya memiliki 1 paru-paru. Film ini disutradarai oleh Viva Westi. Deretan nama seperti Adipati Dolken, Ibnu Jamil, Matias Mukus, Baim Wong, dan Nugi membintangi film ini dengan apik. Belanda menyatakan secara sepihak sudah tidak terikat dengan perjanjian Renville, sekaligus menyatakan penghentian gencatan senjata pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Jenderal Simenspur, Panglima Tentara Belanda, memimpin agresi militer kedua menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik. Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Jenderal Sudirman yang sedang didera sakit berat melakukan perjalanan ke arah selatan dan memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada. Dari kedalaman hutan, Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada, kokoh berdiri bersama tentara nasionalnya yang kuat. Sudirman membuat Jawa menjadi medan perang gerilya yang luas, membuat Belanda kehabisan logistik dan waktu. Kemanunggalan TNI dan rakyatlah akhirnya memenangkan perang. Dengan ditanda tangani perjanjian Rumroyen, kerajaan Belanda mengakui kedaulatan RI seutuhnya. Menembus dalam ke hutan, mereka bertemu dengan kelompok lain dari separatis Islam, juga sekutu baru maupun yang potensial berkhianat, mata-mata kolonial dengan pangkatnya sendiri dan sekutu orang-orang sipil dari jalanan, dan musuh lama yang bertanggung jawab atas intelijen Belanda. Terkepung, baik oleh musuh dari luar maupun dari dalam. Para pahlawan harus bersatu dan saling percaya karena mereka berjuang demi mengejar satu tujuan, kemerdekaan. Nah, itulah tadi deretan rekomendasi film yang bisa ditonton di Hari Kemerdekaan menurut KN Film.
Sudah memutuskan untuk menonton apa? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan komentar. Dan tetap selalu mengikuti KN Film agar tahu video terupdate selanjutnya. Terima kasih.